Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan bermain Sudoku. Jadi ini adalah gameplay, tetapi tanpa komentari pada teknik-teknik dasar dan menengah. Saya akan fokus ke teknik yang lanjutan. Lalu ini adalah video pertama dari seri ini. Jadi pada kali ini mungkin saya akan jelaskan beberapa terminologi baru atau sistem permainan pada gameplay yang akan saya upload pada video kali ini dan video-video berikutnya. Jadi seperti ini, saya akan tampilkan sebuah puzzle. Kalian bisa pause dulu kalau mau mengerjakan, dan saya tidak akan langsung buka jawabannya, tetapi di slide berikutnya saya akan berikan sebuah petunjuk, yaitu roadblock apa saja yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan puzzle ini. Roadblock adalah teknik lanjutan yang cukup sulit untuk dideteksi, teknik yang dipelajari di bab 3. Setiap ada teknik mungkin nanti saya akan lampirkan anotasi, jadi kalau bingung bisa kunjungi ke link berikut. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada roadblock mungkin dapat diselesaikan dengan 4 teknik ini, yaitu Unique Rectangle Type 4, Hidden Unique Rectangle, Finished Swordfish, dan By Value Universal Grave plus 1. Apabila kalian masih stuck walaupun sudah melihat ini, mungkin kita bisa kerjakan bersama-sama dengan menonton solusi pada slide berikutnya. Sekarang kita telah sampai di roadblock pertama. Di sini sudah tidak ada teknik lain, maksud saya teknik dasar dan menengah. Jadi kita perlu teknik lanjutan di sini. Tepatnya adalah Unique Rectangle Type 4. Perhatikan 4 sel ini. Jika kedua sel ini merupakan 3 dan 8, maka akan terdapat 2 solusi karena terbentuk deadly pattern. Perhatikan bahwa tidak ada angka 8 lain pada kolom yang sama, sehingga salah satu dari mereka haruslah angka 8. Jadi, deadly pattern dapat dihindari dengan mengeliminasi kandidat 3 pada kedua sel tadi. Selanjutnya ada hidden pair. Ini sebenarnya bukan merupakan roadblock, tetapi karena kemunculannya yang cukup jarang, jadi akan saya bahas saja sekalian. Perhatikan kolom ini serta kandidat angka 8 dan 9 di dalamnya. Pada dua sel ini terbentuk formasi hidden pair. Pada dua sel dengan dua jenis kandidat yang tidak ditemukan di sel lainnya. Di sini tidak ada 8 dan 9. Di sini juga tidak ada. Entah sel yang mana, mereka pasti mewakili angka-angka pada wilayah tersebut. Jadi kalau ini 8, maka ini 9. Kalau ini 9, maka ini 8. Dengan demikian, kandidat lain pada dua sel tersebut dapat dieliminasi, yaitu angka 5. Selanjutnya ada hidden single. Ini cukup mudah, jadi tidak akan saya bahas. Nah, ini dia, hidden unique rectangle. Perhatikan 4 sel ini. Sebab sel ini merupakan sel by value pada formasi hidden unique rectangle pada kandidat 5 dan 7, maka kita akan uji pada sel yang bertolak belakang di sini. Dari hasil penyilangan tidak ditemukan angka 5 lain, tetapi masih ada angka 7, yaitu di sini. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Jadi angka 7 pada sel yang berwarna oranye ini bisa dieliminasi. Selanjutnya masih hidden unique rectangle. Perhatikan 4 sel ini. Sebab sel ini merupakan sel by value, ini sebenarnya juga, tetapi kita mau uji yang warna oranye ini terlebih dahulu. Sebab itu tadi by value, maka kita bisa uji di sini dan ternyata tidak ada angka satu lain
pada hasil penyilangan. Tetapi masih ada angka 3. Di sini masih ada. Dengan demikian, yang sel warna oranye bisa kita eliminasi angka 3-nya. Sebenarnya tadi kalau mau dites ini sebagai by value lalu kita uji di sini boleh-boleh saja. Nanti ujung-ujungnya saya yakin akan menemukan jalan yang sama. Nah, ini kalau disilangkan ini masih ada angka 3 juga. Jadi di angka 3 di sini nanti juga bisa dieliminasi. Selanjutnya output single. Lalu yang ada hidden single, sel yang warna biru itu akan diisi angka 1. Ya kalau pakai hidden unique rectangle untuk mengeliminasi angka 3 di sini, kan itu kan sama saja. Angka 3-nya dihapus dan akan ditempati angka 1. Nah, ini roadblock selanjutnya, Finch Swordfish. Perhatikan sel dengan kandidat angka 3. Jika sel yang berwarna hijau tidak mewakili angka 3, maka sel-sel yang berwarna ungu akan membentuk formasi swordfish sehingga kita dapat mengeliminasi kandidat 3 di baris formasi. Dengan demikian, sel yang berwarna oranye tidak mungkin berisi angka 3. Andai kata ini isinya angka 3, maka satu blok kan tidak boleh angka 3. Kalau yang berwarna ungu membentuk formasi swordfish, berarti kan pada baris ini, dan baris ini tidak boleh berisi angka 3. Mau kasus pertama atau kasus kedua sel ini selalu tidak boleh berisi angka 3, sehingga angka 3 ini bisa dieliminasi. Sekian roadblock yang tahap pertama. Sebenarnya masih ada roadblock satu lagi, tetapi untuk beberapa step ke depan saya akan skip terlebih dahulu. Selanjutnya roadblock terakhir. Kalau yang bahas di depan tadi pasti tahu ya, ada backless1 di sini. Nah, tepatnya di sini. Jika sel ini bukan 3, maka terbentuklah by value universal graph. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk dari deadly pattern. Jadi sel tersebut haruslah berisi 3 guna menghindari bug. Kalau diperhatikan secara rinci, ini setiap sel berisi 2 kandidat semua kecuali yang ini. Lalu di setiap baris, kolom, dan blok itu juga dari jenis kandidat yang sama berisi 2 saja. 1, 2, 3, 3 pada satu baris. Atau kalau satu blok ini ada 7 dan 7, 9 dan 9. Munculnya juga 2 kali. Hanya angka 3 ini yang tidak mengikuti pola. 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5. 3-nya muncul 3 kali. Pada baris dan bloknya pun juga demikian. Jadi sel ini pasti harus berisi angka 3. Dengan demikian, deadly pattern dapat dihindari. Dan biasanya kalau backless1 telah diselesaikan, puzzle ini sudah bisa diselesaikan hanya dengan fourth single. Jadi kita akan lanjutkan permainan hingga selesai. Puzzle ini telah diselesaikan, dan ini adalah kunci jawaban, dan kunci jawaban ini unik, tidak ada kunci jawaban lainnya. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar, dan kalau ingin melihat materi lengkapnya, bisa lihat di playlist Belajar Sudoku. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.